Mungkin teman-teman pemilih belum tahu nih apa itu PSU. PSU adalah pemungutan suara ulang yang kebetulan terjadi di Kalimantan Tengah sendiri, itu Barito Utara. Rangkaian panjang ya dari Pilkada Serentak 2024. Kita tahu Pilkada Serentak itu kan, pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan PSU untuk 2 TPS ya, dan itu sudah dilaksanakan 22 Maret 2025 dan kembali digugat kembali oleh salah satu paslon, kemudian disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, nah mendiskualifikasikan pasangan calon peserta pilkada. Jadi semua pasangan calon, ada 2 pasang waktu itu didiskualifikasikan, kemudian memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU, ya PSU secara keseluruhan. Jadi bukan 2 TPS itu 2 lagi ya? TPS saja ya, secara keseluruhan. Hai, halo semua, selamat berjumpa teman memilih. Di volume pertama podcast KPU Provinsi Kalimantan Tengah, di mana acara podcast ini akan membicarakan seputar isu teknis KPU yang berkaitan dengan pemilu dan hal sebagai tentang KPU. Di volume pertama ini kita kedatangan tamu kehormatan kita nih. Siapa ya tebak? Kayak hari ini kita mengundang Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Setriadi. Apa kabar hari ini Pak? Gitu. Baik. Baik, keadaannya gimana nih? Gitu. Ya semuanya normal, aman. Kita sekarang fokus untuk Untuk Bapak sendiri gimana gitu? ya saya sejauh ini sih masih sehat-sehat ya. Ya. Ya semoga kita semua sehat ya. Ya, semoga teman memilih tahu ya semua ini adalah ketua kita, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, mungkin kita bakal bahas dikit nih tentang apa sih agenda terdekat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Kan teman-teman pemilih mungkin mikir kan, KPU itu kan kerjanya 5 tahun sekali gitu. Apa sih agenda KPU sendiri gitu selama tidak ada pemilu gitu? Ya saat ini kebetulan ya karena di Kalimantan Tengah masih ada satu agenda, PSU ya di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Utara. Nah itu yang menjadi fokus kita saat ini. Jadi proyek kita ya mensukseskan PSU yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Utara. Oke, mungkin teman-teman pemilih belum tahu nih apa itu PSU. PSU adalah pemungutan suara ulang yang kebetulan terjadi di Kalimantan Tengah sendiri, itu Barito Utara, benar kan Pak? Betul. Oke, terus pada kepo nggak sih awal mula kenapa sih bisa sampai terjadinya pemilu ulang gitu di Barito Utara? Ya ini sebenarnya rangkaian panjang ya dari Pilkada Serentak 2024. Kita tahu Pilkada Serentak itu kan, pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Lalu kemudian hasil, pemungutan suara itu, di tahap berikutnya itu adalah penetapan hasilnya oleh KPU Kabupaten Barito Utara. Dari hasilnya itu tentu ada, diberikan kesempatan kepada peserta pemilu yang merasa keberatan atau, ada ruang untuk, peserta pilkada itu untuk mengajukan gugatan, dan salah satu paslon itu mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan PSU untuk 2 TPS ya, dan itu sudah dilaksanakan 22 Maret 2025. Lalu kemudian setelah PSU itu ditetapkan kembali oleh KPU Kabupaten Barito Utara hasilnya dan kembali digugat kembali oleh salah satu paslon, kemudian disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, keputusannya ini agak apa ya, mendiskualifikasikan pasangan calon peserta pilkada. Jadi semua pasangan calon, ada 2 pasang waktu itu didiskualifikasikan, kemudian memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU, ya PSU secara keseluruhan. Jadi bukan 2 TPS itu lagi ya? TPS saja ya, secara keseluruhan.
dan proses-proses pencalonan dan sebagainya itu diulang semua dalam waktu 90 hari. Oh, jadi kan pemilu kan pastinya ada masalah kan ya, sampai terjadi ulang itu masalah awalnya gitu, terbentuknya di TPS itu tuh ada apa sih sebenarnya gitu sampai diulang gitu? Ya kalau kita melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir itu ya itu karena adanya money politik yang dilakukan oleh peserta pilkada waktu itu. Sehingga, Mahkamah Konstitusi memberikan sanksi atau putusan berupa diskualifikasi kedua pasangan calon. Oh, yang pertama berarti untuk pemilu yang pertama, yang kedua itu dan ketiga itu berbeda calon atau bagaimana itu, Pak? Tetap Tetap. tetap, ya. Nah sekarang baru semuanya, setelah semua kualifikasi maka calon baru, pasangan calon baru, ada tahapan pencalonan lagi. Dalam bercanda ya. Untuk tenaga-tenaga nih kan ada bagian ad hoc dan sebagainya. Kalau dari sistem pemilu ulang tuh milih lagi, dipilih lagi, diseleksi lagi oleh KPU atau yang pakai yang tahun kemarin gitu? Ya karena ini PSU secara keseluruhan ya, dan penyelenggara ad hoc kita di, periode masa, pilkada serentak sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya, ya pastinya ini kan dibentuk ulang, rekrutmen ulang, walaupun ada mekanisme semacam kayak evaluasi ya. Jadi evaluasi itu bisa saja yang kemarin sudah pernah ikut menjadi penyelenggara ad hoc, itu kemudian bisa lagi mengikut gitu. Udah kalau sampai saat ini nih, Pak, kalau udah sampai tahap mana sih pilkada di Barito Utara gitu, tahapannya gitu? Iya dalam rentang waktu 90 hari itu ya, itu waktu yang cukup mepet sebenarnya bagi KPU untuk melaksanakan, semua tahapan, pilkada. Ya untungnya, kita tidak melaksanakan pemutakhiran tetap milih. Jadi, tahapan krusial ya yang sudah dilakukan oleh, KPU Kabupaten Barito Utara, yang pertama itu adalah, terkait dengan persiapan ya, persiapan misalnya kesiapan anggaran dan sebagainya, perencanaan logistik dan sebagainya itu sudah dilaksanakan. Dan tahapan krusial penting lainnya yaitu tahapan pencalonan, itu sudah dilakukan juga dan sudah ditetapkan kemarin di tanggal 16 Juni ditetapkan, pasangan calon, ada 2 pasang ya. Dan nanti yang pasti ya, mengingatkan seluruh pemilih bahwa pemungutan suara itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025. Gitu, Oke. Mbak. Ini kan pilkadanya akan diulang di Barito Utara. Tapi kan sebagai provinsi nih, KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini ngapain gitu? Tugasnya Iya, KPU itu kan hierarkis ya, dari KPRI, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, KPU provinsi ini tugasnya sebagai koordinator, tentu nggak bisa lepas tangan. Ada 3 hal penting ya yang dilakukan oleh KPU, KSA, koordinasi, kemudian supervisi, dan asistensi. Kita melakukan koordinasi baik dengan KPU Kabupaten, Barito Utara maupun ke KPRI ya dalam banyak hal lah ya, persiapan logistik dan sebagainya, termasuk hal-hal teknis ya. Semuanya kan harus sesuai dengan apa yang, telah ditetapkan oleh KPRI. Kemudian juga kita melakukan pendampingan untuk beberapa hal yang dikerjakan oleh KPU Barito Utara. selama tahapan nih, kira-kira ada nggak sih isu menarik atau hal-hal yang jadi krusial gitu, ada kendala nggak sih selama sampai saat ini gitu, dalam 90 hari kan mepet banget, padahal kan tahapan wajarnya kan 2 tahun. Ya. Nah, dalam 90 hari ini ada nggak sih hambatannya gitu, Pak? Ya kalau dibilang krusial sih, ya urusan KPU semuanya krusial sebenarnya ya, dan semua hal itu berpotensi untuk menjadi kendala, ya semuanya kita hadapi, semuanya kita selesaikan, kita carikan solusinya seperti apa, berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk stakeholder juga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan sebagainya. Ya semuanya sih sejauh ini tetap berjalan normal ya, semuanya siap untuk melaksanakan pilkada ulang di Kabupaten Barito Utara. Berarti kendala saat ini masih terhandle lah, masih aman lah bisa dikatakan begitu ya? Iya, ya tugas kita, eee, memang menyelesaikan permasalahan, itu tugas penyelenggara pilkada ya. Bapak kan sebagai ketua KPU provinsi nih, bisa menganalisis nggak kira-kira yang kedua ini jangan sampai ada yang ketiga kali ya, gitu. Karena kan, itu udah banyak banget kan tahapannya, kira-kira dalam 2 ini bisa nggak sih kita terpilih udah
pemimpin Barito Utara gitu? Kita sih ya, kita paling bisanya kita melakukan, stressing itu kepada, perangkat kita ya, penyelenggara kita. Kita memberikan stressing kepada teman-teman di Barito Utara, dari sisi penyelenggara ya, agar dalam penyelenggaraan itu benar-benar dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan. Semuanya harus, patuh dan taat kepada kode etik perilaku selaku penyelenggara pemilu. Misalkan saja, harus netral, tidak boleh berpihak, imparsial dengan siapapun, ya. Nah, itu yang menjadi stressing kita. Dari sisi penyelenggara, kita menekankan dan memastikan bahwa dalam sisi penyelenggaraan itu sudah benar gitu, sesuai ketentuan. Lalu kemudian, tentu kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar menolak money politik, kemudian penyebaran, Informasi hoax gitu? ya informasi, ya hoax lah, kemudian termasuk juga isu-isu SARA. Nah, itu yang, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kita kan tahu kan Kalimantan Tengah sendiri kan bukan kota yang bisa dibilang maju ya, kita kan masih berkembang. Nah, ini tuh berkaitan juga dengan tahapan pilkada itu kan logistik nih, Pak. Ada nggak sih kayak Muara Tewe, kayak kita tahu lah kabupaten di Kalimantan Tengah tuh mungkin kendalanya mungkin jalan rusak, atau tidak ada sinyal, terus tahapan logistik kita udah sampai mana ya, Pak? Mungkin ada hambatan atau gangguan nggak di situ? Eee, saat ini sedang dalam proses, perencanaan dan pengadaan logistik ya. Dalam waktu beberapa hari lagi, semua logistik itu akan diadakan dan diproduksi oleh penyedia. Nah, penyedianya ini kan karena kita mekanismenya kan, apa ya, melalui e-katalog KPRI ya. Jadi, tentang lokasi di mana penyediaan itu kita nggak bisa tentukan di mana gitu. Nanti setelah ditentukan siapa penyediaannya baru kita tahu di mana, lokasi penyediaannya. Dan kebanyakan sih ya memang di luar Kalteng ya, terutama untuk surat suara. Karena terkait banyak hal juga termasuk keamanan dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan juga, itu. Kalau di Barito Utara sendiri itu untuk segi keamanannya cukup dibilang aman tidak sih? Dan partisipasi politik masyarakat itu gimana gitu? Apakah aktif ataukah bagaimana gitu? Ya kalau dari sisi keamanan ya sejauh ini sih aman-aman saja ya, dan kan ada pihak pengamanan juga dari TNI Polri, kemudian dari masyarakatnya juga saya pikir ya semuanya cinta damai ya di Barito Utara. Kemudian dari partisipasi juga kalau kita lihat dari pilkada kemarin ya kisarannya sekitar 80-an% juga partisipasi, pemilih ya. Dalam artian keterlibatan pemilih, untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Saya kira relatif bagus ya untuk Barito Utara. Untuk antisipasi kita kan udah banyak hal-hal sebelumnya kan udah kita bisa belajar dari pengalaman lah Iya. katakanlah. Untuk ada nggak sih antisipasi dari semua pihak yang berkaitan dengan pilkada ini apa aja gitu untuk masing-masing pihak gitu? Dari Bapak sendiri gimana gitu? Ya yang pasti dari sisi kita ya, kita selaku leading sektornya, penyelenggara utama, pilkada PSU di Barito Utara ini, pasti kita yang pertama yang kita lakukan adalah berkoordinasi ya dengan berbagai pihak. Dengan pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri, dalam rangka ya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena kita bagaimanapun tugas kita hanya fokus kepada penyelenggaraan ya, penyelenggaraan teknisnya pilkada. Nah, kemudian sementara untuk, urusan keamanan dan sebagainya, dukungan dukungan lainnya itu ada di stakeholder ya, ada pemerintah daerah, kemudian TNI dan Polri. Yang kita berkoordinasi aja dan berbagai pihak tersebut. Oh iya, satu lagi tadi terkait logistik ya. Masalah distribusi, sejauh ini kalau Barito Utara ya udah beberapa kali juga pemilu maupun pilkada, tidak ada masalah kalau untuk distribusi di Barito Utara. Semua bisa dijangkau, ya paling lama anggap sajalah 1 hari udah sampai di lokasi di TPS ya, terjauh tuh ya. Terjauh, terluar, dan tersulit, itu semua bisa dijangkau dalam waktu. Lewat darat semua ya kalau di Barito Utara tuh apakah darat atau ada jalur air gitu? Yang kalau di Kalimantan Tengah ini kan dua-duanya jalur darat dan jalur air, ya. Tapi cukup terkendali lah hingga sekarang gitu. Semua bisa dijangkau oleh. Oke, mungkin ada pesan nggak sih Pak untuk
itu pilkada di Garut nanti gitu. Mungkin semangatnya atau buat untuk pemilih nanti gimana sih gitu, untuk pihak-pihak terkait juga, mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang ingin disampaikan gitu? Ya, yang pertama, kami menyampaikan pesan untuk teman-teman kita ya, penyelenggara, baik itu KPU, PPK, PPS, dan nanti akan ada KPPS juga. Kita berpesan sekali lagi bahwa laksanakanlah PSU ini secara profesional dan pastikan fokus kepada tugas-tugas yang sudah ditentukan sebagaimana dalam peraturan maupun undang-undang. Laksanakan sesuai dengan hal tersebut dan pastikan semuanya berjalan dengan baik dan benar. Kemudian untuk pihak-pihak terkait, ya tentu kita selaku penyelenggara pemilu memohon dukungan kepada stakeholder agar pilkada di Barito Utara ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk pemilih, kami berharap nanti datang ke TPS pada tanggal 6 Agustus 2025, lunakan hak pilihnya, datang ke TPS secara sukarela dan berikan hak pilihnya secara benar sesuai dengan ketentuan. Pokoknya nanti saat pemilih hindari namanya politik money ya, Pak. Ya, money politik. Money politik gitu ya. Jangan ada lagi kecurangan, sesuaikanlah ya, Pak. Iya, Jangan ada lagi kecurangan atau yang membuat pilkada ulang lagi gitu, karena kan masalahnya panjang ya, Pak, kalau diulang lagi ya. betul. Tapi mau nanya nih, Pak, kalau misalnya jangan sampai, misalnya pilkada bisa diulang lagi nggak sih sebenarnya? eh Sesuai ketentuan ya, masih ada ruang untuk, setiap hasil pilkada itu ditetapkan, maka ada kesempatan bagi paslon tertentu untuk mengajukan gugatan, masih ada kesempatan itu. Tapi jangan sampai ya, Pak. Ya Kan harapan PKF kita sih berharap ini terakhir ya, cukup tapi dengan ketentuan kita juga tetap harus memberikan hak ruang kepada siapapun untuk mengajukan gugatan. ya, mungkin teman-teman sendiri bisa didengar ya. Jadi gunakan hak pilih dengan sebijak mungkin. Pilihlah paslon yang sesuai dengan visi dan misinya gitu. Karena apa yang kalian pilih menentukan 5 tahun kalian gitu. Mungkin dari pendidikan, dari ekonomi, dari sektor lainnya juga bakal berpengaruh banget karena kan mereka lah pembuat kebijakan gitu. Jadi pilihlah pemimpin secara bijak gitu. Oke, untuk Pak Sas sendiri ini, untuk kata-kata hari ini ada nggak sih untuk penyemangat gitu, untuk teman-teman demokrasi, kita kan KPU ini kan demokrasi ya, Ya, pilarnya demokrasi karena kan pemilu adalah tiang utama demokrasi di mana kita bisa memilih pemimpin yang mana yang bijak gitu. Mungkin kata-katanya Pak hari ini, Pak. apa ya, ya ini aja lah, sukseskan PSU di Barito Utara. Jadi untuk kita semua turut serta berpartisipasi untuk menyukseskan PSU, itu yang tugas terbesar kita pada saat ini. Itu aja, Mbak. Iya, saling membantu, saling bahu-membahu, pokoknya sukseskan PSU sampai sukses gitu, sampai terpilihnya nanti mana pemimpin yang benar-benar sesuai dan yang dipilih oleh masyarakat Barito Utara. Mungkin untuk hari ini sekian dulu kali ya, mungkin banyak lagi ke depannya kita bisa ketemu Pasas Triadi lagi, semoga di episode selanjutnya mungkin bulan Agustus ya nanti pemilihannya ya, Pak? Iya, Tanggal berapa tuh, Pak? 6 Agustus 2025. Jangan lupa ke TPS 6 Agustus 2025 khususnya untuk, orang-orang yang ada di Barito Utara, karena yang bisa milih kan cuma orang di Barito Utara kan ya, Pak, kita nggak bisa milih karena orang Palangkaraya gitu. Untuk itu mungkin sekian dulu, semoga di episode selanjutnya mungkin kayaknya sih setelah pemilu ya kita bisa ketemu lagi ya, Pak. Bisa, semoga sudah terpilih dan udah tahu nih siapa pemimpinnya. Oke, mungkin sekian buat teman-teman pemilih. Berjumpa lagi di waktu yang lain, semoga, hari ini pembicaraan hari ini bisa memberikan pengalaman baru, insight baru, dan pengetahuan baru bagi teman-teman pemilih. Sekian untuk hari ini, selamat berjumpa kembali. Dadah-dadah dulu, Pak.